Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat malam semuanya. Pada kesempatan ini, Bapak akan coba menjelaskan tutorial berkaitan dengan CorelDRAW. Yang kesempatan ini nanti akan kita mencoba sebuah simulasi bagaimana membuat logo Toyota. Sebelumnya, silakan diperhatikan bagian ini disebut dengan template. Jadi template ini ketika kita mau mengerjakan, kerjakanlah di dalam template yang sudah ada. Jadi ketika mengerjakan di sebelah sini bisa, tetapi nanti pada saat di print maka dia tidak akan muncul. Beberapa hal yang perlu diperhatikan, tentunya sama dengan aplikasi yang lain, ada menu file yang bisa kita lihat, ada impor, ada ekspor dan sebagainya. Ada menu edit, terus lanjutkan ada view. Di dalam view ini ada beberapa hal yang perlu bisa menjadi bantuan, adalah rulernya bisa kita hilangkan, kita aktifkan kembali, dan bisa juga gridnya kita masukkan. Jadi kalau kita butuh garis bantu bisa menggunakan grid, itu salah satu langkah untuk mempermudah menentukan posisi. Nah, selanjutnya ada menu layout. Di layout ini kita bisa menentukan page background dan page setup. Selama kegiatan kita, nanti kita akan lebih banyak menggunakan landscape, ukuran keretanya landscape. Ukuran itu sebaik-baiknya kita membuat ukuran layar lebih besar dari yang kita inginkan. Contohnya nanti ada A4, A3, A2, dan sampai dengan A0. Tapi kali ini kita coba di ukuran A4 saja. Satuannya silakan ditentukan apakah mau inci atau milimeter. Bisa dirubah pada bagian ini, tapi kali ini kita akan coba di milimeter saja. Terus kita lanjut dengan OK. Dia sudah berubah menjadi landscape. Itu tadi di layout. Selanjutnya ada di arrange, ada transform, mungkin di kesempatan waktu nanti akan kita gunakan. Ada transform juga di sini, ada bitmap, ada teks, ada tool, ada teks, menu teks nanti kalau kita menginsert karakter. Ada tool, di sini menunya terdiri dari berbagai macam, berkaitan dengan salah satunya berkaitan dengan color. Ada menu Windows. Di sini ada warna-warna yang kita bisa pilih. Terus ada deckernya seperti ini, dan menunya ada sebanyak ini. Ada menu bar, ada status bar, ada standar, properti, dan tools. Tentunya menu ini kaitannya dengan tampilan yang seperti ini. Ini kita ambil contoh. Kalau seandainya toolbox-nya kita hilangkan, maka muncul pada bagian sebelah kiri. Kita kembalikan, kita pilih toolbox-nya, kita klik lagi, maka muncul dia, dan sebagainya. Namun pada kesempatan ini tidak semua akan kita gunakan, bertahap kita menggunakannya. Kali ini kita akan menggunakan beberapa menu saja. Pada bagian kiri ada toolbox yang salah satu fungsinya adalah untuk memilih sebuah objek. Kita ambil contoh, saya membuat objek sebuah lingkaran. Jadi untuk membuat lingkaran maka saya harus tekan kontrol, selanjutnya diklik. Maka dia sudah pasti bulat. Berbeda dengan ketika kita tidak menekan kontrol, maka posisinya nanti akan bisa berubah-ubah. Ada perbedaan. Ketika kita menggunakan menu Pick Tool, maka kita memilih objek dan bisa kita geser-geser. Berbeda dengan ketika kita memilih Shape Tool. Nah, di sini Shape Tool bisa saya pilih, saya klik Shape Tool atau tekan F10. Ini saya klik, dia tampilannya berbeda.
Jadi ada satu menu di sini yang keluar. Kebalikannya tadi dengan menggunakan pick tool itu menunya banyak. Nah, saya coba kembali ke shape tool. Ketika shape tool ini terpilih, posisinya seperti ini dan model kursornya berbeda, ini bisa saya geser-geser seperti ini tanpa garis. Ada juga nanti yang bergaris seperti ini. Nah, tentunya ada perbedaan. Ada satu lagi, ketika saya menggunakan convert cukup, ketika ini saya klik, maka dia akan muncul ada 4 menu lagi. Dan ketika ini sudah, maka ini kita bisa geser-geser. Sedangkan kalau yang seperti ini tidak bisa digeser-geser walaupun saya pilih shape tool. Sebelum saya lakukan convert, maka ini tidak bisa difungsikan apa-apa. Oke, kita coba di contoh berikutnya. Selain tadi ada shape tool, ada zoom, ada buat garis. Di buat garis ini kita banyak sekali yang bisa kita lakukan. Membuat garis termasuk di sini nanti membuat ukuran. Ketika kita membuat garis lurus, kita pilihlah Bezier tool. Kalau ini freehand tool ketika garisnya berlekuk-lekuk, ini garisnya lurus, dan ini fan tool, ini polyline, ini untuk membuat kurva, ini untuk connected, dan ini ukuran dimensi. Kita lewat di sini ada kita membuat rectangle dan selanjutnya ada membuat ellipse. Mungkin itu dulu yang bisa kita pelajari. Selanjutnya yang terakhir yang sering muncul adalah teks. Kali ini kita akan mencontohkan membuat sebuah logo Toyota. Logo Toyota itu ada beberapa nanti yang menu yang akan muncul secara otomatis ketika kita menggunakan logo itu. Yang pertama, kita coba perhatikan logo Toyota. Logo Toyota itu ternyata seperti ini. Kalau kita lihat dari menunya, tampilannya, ini terdiri dari ada 3 lingkaran yang digabungkan menjadi satu kesatuan. Tapi yang akan kita buat adalah dalam bentuk 2 dimensi. Yang pertama, kita pindah ke Corel kembali, kita sudah siapkan menunya. Dan supaya lebih mudah, kita coba membuat garis bantu. Garis bantu bisa kita lakukan melalui dari menu view, kita pilih grid, akan ada muncul garis-garis. Atau kita bisa juga menggunakan Bezier tool, supaya lebih mudah diklik satu, diklik lagi di berikutnya. Nah, mudah-mudahan ini sudah lurus. Ini supaya dia berada di tengah, namanya garis bantu, idealnya berada di tengah, bisa kita perpanjang. Kita pilih dulu pick tool, terus kita tarik sehingga dia menjadi lebih panjang, baru kita tekan huruf P, papa, sehingga dia akan berada di posisi tengah. Untuk membuat garis yang sama, cukup kita duplikat, kita tekan Ctrl D. Membuat garis yang sama, cukup kita duplikat dengan menekan Ctrl D. Kalau tadi ini horizontal, kita mau buat vertikal. Ketika mau buat vertikal, cukup kita ganti ini menjadi 90 derajat dan kita enter. Nah, otomatis dia akan berada di tengah. Kalau kita tekan huruf P. Sesuai dengan gambar yang tadi, kita akan membuat logo Toyota. Langkah pertama tentunya adalah membuat lingkaran yang oval. Kita pilih ellipse atau tekan F7. Ini sudah saya klik, cukup saya tarik seperti ini. Ya, silakan nanti disesuaikan sesuai dengan keinginannya.
Langkah berikutnya yang bisa kita lakukan, kita tekan huruf P. Dia akan persis berada di tengah. Selanjutnya lingkaran ini kita blok kembali. Kita buat ada yang lebih kecil atau bisa buat lebih besar. Nah, kurang lebih seperti ini. Sudah ada 2. Perlu diperhatikan ketika kita nanti memilih Pick Tool untuk memblok, pastikan tidak terblok garisnya. Jadi jangan sampai ke ujung terblok. Nah, kedua elif ini akan kita gabungkan menjadi satu. Kita bisa menggunakan trim. Kita klik trim, maka dia akan menjadi nyatu. Kita bisa geser, buktinya kalau kita geser dia tetap nyatu, maka dia sudah satu. Dan pastikan digeser dan ada sisa satu, dan sisa satu itu nanti harus kita hapus. Ini kembalikan lagi ke tengah. Ini kita kembalikan lagi tengah dengan menekan huruf P. Kita lanjut, elif yang ini kita duplikat. Kita duplikat dan bisa kita perkecil. Tentunya sesuai dengan yang kita inginkan. Yang pertama tadi caranya bisa kita tekan huruf P, dia akan berada di tengah. Kita geser pelan-pelan. Untuk lebih pelan lagi tekan Ctrl bersama dengan panah ke atas atau ke bawah. Dan selanjutnya bisa lebih digepeng. Nah, seperti ini sudah. Supaya tidak terlalu mengganggu, ini bisa kita geser keluar. Bisa kita geser keluar. Dan langkah berikutnya, ini kita blok kembali. Baru kita pilih well. Nah, dia sudah langsung jadi untuk sebagian. Ada perbedaan ketika kita menggunakan pola ini dengan pola trim atau pola menggunakan menggabungkan. Kalau di sini warnanya sudah otomatis menyatu. Nah, langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah membuat satu sisi lagi yang seperti ini. Kita balik lagi ke Corel. Untuk membuatnya bisa kita lakukan, kita taruh dulu dicoba di luarnya. Setelah itu kita paskan. Kalau sudah oke, bisa kita dekatkan, kita sesuaikan dengan tadi contoh, kita tekan dulu huruf P supaya berada persis di tengah-tengah. Ini bisa kita paskan seperti ini. Mudah-mudahan ini sudah di tengah. Lanjut berikutnya, ini bisa kita duplikat. Yang ini kita duplikat, tentunya kita buat lebih kecil. Kita tekan huruf P kembali. Mesinnya sudah selesai, dan supaya kita bisa menggabungkan dua elif yang baru kita buat, kita pindahkan elif yang sudah jadi. Ini kita blok. Selanjutnya langkah berikutnya tadi adalah melakukan trim untuk menggabungkan. Nah, ini sudah tergabung semestinya, dan sisa satu di belakangnya kita hapus. Ini kita taruh kembali di tengah dengan menekan huruf P. Kembali lagi yang ditekan huruf P. Dan langkah berikutnya ini tinggal kita blok semuanya. Lanjutkan dengan menekan huruf atau menu well. Nah, secara otomatis sudah tergabung. Ketika kita hilangkan warnanya, maka kita sudah bisa melihat sebuah logo yang sederhana. Tinggal langkah berikutnya nanti akan kita lakukan adalah membuat emboss. Garisnya bisa kita hilangkan. Untuk garis ini bisa kita hilangkan dengan memilih objeknya, kita pilih line-nya menjadi none, sehingga tidak bergaris. Kalau mau munculkan garis kembali, silakan kita pilih jenis garisnya atau ukuran garisnya.
Ini tentunya akan lebih tebal, bisa kita pilih jenis garis dan sebagainya. Berikut tutorial atau langkah-langkah membuat sebuah logo Toyota yang cukup sederhana, yang tentunya pada pertemuan inilah yang akan kita gunakan sebagai bahan pembelajaran. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita akan menggunakan hal-hal yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.